Oke, kita lanjutkan kembali tentang induksi magnetik, ya. Ini adalah video yang kedua tentang induksi magnetik. Medan magnetik induksi bagian kedua. Dari fisika SMA, medan magnetik induksi bagian kedua. Oke, kita lanjutkan medan magnet induksi di sekitar kawat melingkar. Oke, perhatikan. Anggap ini sebagai sumbu lingkaran. Dan ini adalah arah arus I. Ya. Perhatikan, ini adalah arah arus I. Kita ulangi gerakannya. Oke. Ya, pada pusat O akan terjadi jarak R terhadap sisi lingkaran yang merupakan arah arus I. Dengan kaidah tangan kanan, jempol berarti arah arus listrik. Oke, saya ulangi. Jempol arah arus listrik. Dan 4 jari lainnya disebut arah medan magnet B. Oke, jelas ya. Medan magnetik induksi pada pusat O, perhatikan diagramnya, didefinisikan sebagai B sama dengan mu 0 I dibagi 2R. Ulangi, B sama dengan mu 0 I dibagi 2R. Oke, jelas sampai sini. Nah, sekarang pada gambar di samping, kemanakah arah B di titik O? Saya ulangi, pada gambar di samping, kemanakah arah B di titik O? Jawabannya? Arah B adalah menuju kita sebagai pengamat. Setuju? Arah B adalah menuju kita sebagai pengamat. Jadi kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, I adalah lingkarannya, lalu 4 jari lainnya adalah arah medan magnet. Ketika mengenai titik O, oke, ketika mengenai titik O, maka arahnya adalah menuju kita. Atau biasa ditulis dot, ya. Atau biasa ditulis dot. Jadi pada titik O di sini arah B-nya adalah dot. Oke. Oke, lanjut. Yuk kita lihat contoh soal. Titik O adalah pusat lingkaran yang diameternya 4 cm seperti terlihat pada gambar berikut. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 40 ampere, tentukan besar medan magnet di titik O. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah B di titik O adalah apa? Ya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah B di titik O adalah menjauhi. Iya, menjauhi pengamat atau masuk ke kertas. Betul ya? Oke, masuk kertas berarti kita akan tulis di titik O adalah cross. Setuju ya? Cross. Jadi arah B-nya adalah cross. B-nya adalah cross. Nah, sekarang kita akan hitung berapakah kuat medannya. Untuk satu lingkaran, ya, untuk satu putaran atau untuk satu lingkaran penuh, B didefinisikan mu 0 kali I dibagi 2R. Oke, ini untuk satu lingkaran penuh. Ya, untuk satu lingkaran penuh. Oke.
Nah, pertanyaannya, putaran yang terjadi di sini adalah bukan satu lingkaran penuh. Kalau kita lihat, putarannya hanya 270 derajat, betul ya? Sebab di sini 90 derajat di sini nih, ya, di sini 90 derajat. Berarti di sini putaran hanya 270 derajat. Jadi B untuk 270 derajat sama dengan 270 derajat dibagi 360 derajat dikali mu 0I dibagi 2R. Atau kita bisa tuliskan 3/4 dikali mu 0 itu adalah 4I kali 10 pangkat minus 7 kali I-nya adalah 40 ampere dibagi 2, jari-jarinya ini adalah 4 cm. Perhatikan, kita harus convert menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Mainnya SI. Oke, nah sekarang kita cancel atau kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan. Ini habis. Setuju? Ini habis. Nah, ini bisa dikecilin jadi berapa? 20. Oke. 20 bagi 4 jadinya 5. Ini jadi 5. Setuju? Nah, ditemukan berapa? 5 kali 3, 15. Betul ya? Jadi ditemukan B-nya adalah 15. 3 kali 5, 15. Masih ada tertinggal I-nya. I. Oke. Lalu 10 min 7 dikurang min 2. Berarti kali 10 pangkat min 5. Ya, jadi jawabannya 15 Pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itulah besar kuat medan magnet dengan putaran 270 derajat. Nangkap ya? Jelas ya? Kira-kira ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kita lanjut. Medan magnet induksi pada solenoida dan toroida. Oke. Solenoida itu adalah kumparan kawat yang terdiri dari banyak lilitan. Oke. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ya, kumparan kawat yang terdiri dari banyak lilitan. Ya, tapi dia lurus, ya. Besar B di tengah solenoida adalah mu 0I dikali N bagi L. Oke. Sedangkan di ujung solenoida B sama dengan mu 0IN dibagi 2L. Oke. Di sini nangkap ya. L itu maksudnya panjang kawat ya. N itu adalah banyaknya lilitan. I adalah arus. Saya ulangi, besar B di tengah solenoida, B sama dengan mu 0I kali N bagi L, sedangkan besar B di ujung solenoida adalah mu 0I kali N dibagi 2L. Oke, kita lihat toroida. Toroida adalah solenoida yang melingkar. Jadi solenoida yang dibuat melingkar maka disebut toroida. Pada sumbu toroida berlaku B sama dengan mu 0I kali N dibagi 2VR. Ya, karena dia sudah membentuk lingkaran, maka B sama dengan mu 0I kali N dibagi 2VR. N itu banyaknya lilitan, I adalah arus yang mengalir, dan R adalah jari-jari toroida terhadap pusat sumbunya. Ya. Yuk kita lihat contoh solenoida. Solenoida yang terdiri atas 10 lilitan tiap sentimeter. Itu maksudnya apa itu? Berarti diketahui apa? Kita tulis dulu diketahui. Oke.
10 lilitan tiap cm. Perhatikan. Oke. 10 lilitan tiap cm berarti apa? N dibagi L sama dengan 10 lilitan ya per 1 cm. Karena dia SI, kita harus ganti. Jadi berapa nih? 10 lilitan per 10 pangkat minus 2 meter. Betul ya? Berarti sederhananya adalah 10 pangkat 4 lilitan per meter. Jadi satuannya SI. Lanjut. Ada arus 8 ampere. I-nya sama dengan 8 ampere. Yuk, yang ditanya. Yang ditanya adalah B di tengah solenoida. Oke. Dan B di ujung. Oke. Yuk kita jawab. Jawab. Yang pertama kita jawab untuk di tengah. Di tengah. Gimana tadi rumusnya? B sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Ya betul ya? Mu 0 kali I kali N per L. Kita masukkan mu 0-nya. 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arus 8. Nah, N per L-nya itu sudah terdefinisi, betul ya? N per L-nya sudah terdefinisi, yaitu berapa? 10 pangkat 4. Harus nangkap? 10 pangkat 4 atau 10 pangkat 3? Oh iya, 10 pangkat 3. Oke, betul. Ah, kamu mah. Pakai koreksi apa? Hah? 10 pangkat 3 ya. Thank you untuk koreksinya. 10 pangkat 3. Oke, berarti ini kita koreksi 10 pangkat 3. Thank you. Oke, boleh ya. 10 pangkat 3. Jadinya berapa? Sama dengan 32 I kali 10 pangkat min 4 Tesla. Betul ya? Itu untuk di tengah. Oke, sekarang kita lanjut di ujung. Ya, di ujung. Ya, tinggal bagi 2 sebenarnya. B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2L. Betul ya? Tadi N per L-nya kan udah ketemu ini N per L-nya. Oke. Yuk, sehingga kita lanjutkan. B sama dengan 4I kali 10 pangkat min 7 dikali 8 dikali N per L-nya 10 pangkat 3, betul? Masih sisa 2. Oke, kita sederhanakan. Sederhanakan 4. Jadi dapatnya adalah 16pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jelas sampai sini? Lanjut. Ya, itu dia.
Solenoid. Yuk kita masuk ke topik gaya magnet. Menurut Oersted, kawat berarus listrik mengalami gaya ketika berada di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tetap. Sekali lagi, gaya adalah vektor ya, ingat. Gaya adalah vektor. Seperti biasa, perhatikan kaidah tangan kanan. Iya, itu dia kaidah tangan kanan. Ini adalah F, telapak tangan itu yang tegak lurus dengan telapak tangan namanya F. Ini namanya B atau medan magnet. Sedangkan jempol adalah I. Ulangi ya. Iya, ini adalah F. Empat jari yang lain disebut dengan B dan jempol adalah I. Harus ditangkap ya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, F adalah B dikali I kali L sin theta. Ulangi, gaya yang dihasilkan adalah F sama dengan B kali I kali L sin theta. Theta itu sudut yang diapit oleh siapa? B dan I, ya jangan lupa. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Yuk kita lihat contoh. Sebuah kawat lurus sepanjang 25 cm. Oke. Kita tuliskan di sini. Diketahui ya, L-nya adalah 25 cm. Kita convert 25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Berada dalam medan magnet B sama dengan 0,10 Tesla. Kawat tersebut dialiri arus listrik I sama dengan 10 ampere. Tentukan besar gaya. Langsung ditanya adalah gaya. Yuk kita jawab. Ya. Jawab. F sama dengan B dikali I kali L kali sin theta. Oke. Jika tetanya tidak ada, dianggap 90 derajat. B-nya masukin 0,10. I-nya masukin 10 ampere. L-nya masukin 25 kali 10 minus 2 kali sin 90 derajat. Oke, jawabannya adalah ini 1 dapatnya. Jadi dapatnya 25 kali 10 pangkat min 2 satuan Newton. Jangan lupa, satuan gaya adalah Newton. Oke, mudah ya. Saya ulangi. Arah F tegak lurus dengan telapak tangan, arah B 4 jari yang lainnya, sedangkan arah arus adalah jempol. Oke ya. Kita lanjut, ini masih mudah. Gaya magnet pada kawat sejajar. Ya, kita mau lihat dulu gaya magnet pada kawat sejajar. Ya, kita khususkan untuk 2 kawat sejajar. Perhatikan 2 arah arus berikut. Anggap ini I1 dan ini anggap sebagai I2. Oke. Diketahui medan magnetnya adalah cross, artinya meninggalkan pengamat atau menuju kertas, masuk ke dalam kertas. Apa yang terjadi? Iya, arah F-nya menuju I1. Kita katakan ini sebagai F21. Bagaimana kita mengetahui F21 ke kiri? Yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Betul? Arah arusnya ke atas, arah B-nya masuk ke dalam, otomatis telapak tangannya tegak lurus ke arah kiri. Maka arah F-nya ke kiri. Ulangi. Ya, ulangi.
arus ke atas, ya silakan menggunakan tangan kanan, arus ke atas, berarti jempol. B-nya masuk ke dalam, berarti 4 jari yang lainnya masuk ke dalam bidang kertas. Otomatis F-nya tegak lurus dengan telapak tangan. Jelas sampai sini ya. Interaksinya adalah F21. Jelas ya, menggunakan kaidah tangan kanan, jangan lupa. Kita lihat contoh yang kedua. Arah arus yang pertama ke atas, kita sebut I1. Arah arus kedua juga ke atas, kita sebut I2. Perhatikan, silakan gunakan jempol Anda ke atas. Lalu arah B-nya titik-titik, berarti menuju kita, menuju pengamat, dot, dot, dot. Ya, berarti arah arus ke atas, B-nya menuju kita, maka interaksi yang dialami oleh I1 adalah sebagai berikut. Betul? Kita sebut sebagai F12. Ini jelas? Ulangi ya, ulangi. Arah arus ke atas yaitu jempol, arah B menuju kita atau pengamat, atau istilah buat medan dot ya, menuju kita, menuju pengamat. Maka gaya yang dialami oleh I1 adalah seperti ini. Kita sebut F12. Ya, seperti biasa gunakan kaidah tangan kanan. Saya ulang, perhatikan kaidah tangan kanan. Telapaknya adalah F, 4 jari yang lain disebut dengan D, dan jempolnya adalah arah I. Jelas ya? Lanjut. Maka gaya yang dihasilkan adalah interaksi dua kawat yang berarus listrik. F per L sama dengan mu 0 dikali I1 I2 dibagi 2 VR. Ulangi. F per L sama dengan mu 0 dikali I1 kali I2 dibagi 2 VR. Iya, ini dia. Jelas sampai saat ini? Jelas? Lanjut. Gaya magnet pada 3 kawat sejajar. Nah, kalau yang tadi 2 kawat, sekarang 3 kawat. Oke. Jika arah arus searah, maka akan ditimbulkan gaya yang saling tarik-menarik. Jika arah arus berlawanan arah, maka akan ditimbulkan gaya yang saling tolak-menolak. Ulangi, jika arah arus searah, maka akan ditimbulkan gaya yang saling tarik-menarik. Jika arah arus berlawanan arah, maka akan ditimbulkan gaya yang saling tolak-menolak. Ini jelas. Gaya adalah besaran vektor. Saya ulangi, gaya adalah besaran vektor. Jadi wajib gambar. Kita lihat diagram berikut. Ini kita sebut sebagai I1. Oke, satu kawat lagi yang berarus listrik kita sebut I2, I3, sorry. Maka di antara I1 dan I3 ada juga kawat berarus listrik yang kita sebut I2. Oke, pertanyaannya, apabila antara kawat 1 dan 2 berjarak 8 cm, dan jarak antara kawat yang kedua dan ketiga adalah 4 cm, jika I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 4 ampere, tentukanlah gaya persatuan panjang pada kawat kedua. Jadi acuannya adalah pada kawat kedua. Yuk kita jawab yuk.
Yang pertama kita selesaikan adalah menggambar vektor. Acuannya di mana? Di I2. Yuk kita lihat interaksinya. Yang pertama adalah interaksi ya, acuannya kan maka terjadi gaya saling tarik menarik. Saya ulangi. Jika kedua kawat dengan arah yang sama, maka dia pasti menghasilkan gaya tarik menarik. Jika arah arus berlawanan arah, maka akan ditimbulkan gaya yang saling tolak-menolak. Yuk, pertama kita lihat dulu interaksi 1 dan 2. Ya, interaksi 1 dan 2. Perhatikan arah arusnya adalah searah. Betul ya? Arah arusnya adalah searah. Maka sesuai dengan ketentuan di atas, jika arah arus searah, gaya yang dihasilkan wajib tarik menarik. Oke, wajib tarik menarik. Ingat kita harus menggambar vektornya di I2 karena kan pertanyaannya pada kawat kedua. Interaksi 1 dan 2 karena arah arusnya bersamaan atau dengan arah yang sama, maka akan dihasilkan gaya tarik menarik. Berarti kita akan tuliskan seperti ini. Ya, disebut dengan F21. Sekarang kita lihat I2 dan I3. I2 arahnya ke atas, I3 juga ke atas. Betul ya? Berarti interaksinya juga tarik menarik. Kita tuliskan F23 ya. Bukan F32 tapi F23 karena interaksinya 2 ke 3. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan interaksi resultannya, gaya resultan. Oke. F resultan sama dengan sigma F, yaitu F23 dikurang F21. Oke. Ya, kita selesaikan. F23 sama dengan mu 0I 2 kali I3. Betul? Betul nggak? Halo? Yuk. Dibagi apa? 2 PR. Dibagi 2 pi R-nya. R-nya berapa? Interaksi 23. R-nya berapa? 8 cm atau 4 cm? 8. Iya. Interaksi 23 itu adalah jaraknya berapa? 23. 4 cm. 4 cm ya, bukan 8. Kan 2 ke 3. 2 ke 3 itu kan ini. Betul ya? Ya. 2 pi dikali 4 cm. Ya, kita tulis dulu R deh. Ya. Dikurang. Ini R-nya R23 ya. Kita jelas dong, R23. Lalu F21. Mu 0 dikali I2 dikali I1 dibagi 2 pi R21. Jelas ya?
Jadi perhatikan di sini kalau F23 berarti I-nya I2 dan I3, R-nya R23. Kalau F21 berarti I-nya I2 dan I1, R-nya R21. Jelas ya, di sini ya. Lanjut. Kita lanjutin. Sama dengan, ya. Mu 0. 4Pi kali 10 minus 7. I2. 4. I3 juga 4. Dibagi 2Pi. R23. 4 kali 10 minus 2. Satuan wajib SI. Dikurang 4Pi kali 10 minus 7. I2 4. I1 4. Oke. Dibagi 2Pi. R21 8 kali 10 minus 2. Ya, sekarang kita sederhanakan, kita cancel ya. Ini habis. Sama ini habis. Oke. Terus ini habis ke sini. Sisa 2. Oke. Kita tuliskan dulu. Sama dengan, dapatnya berapa tuh? 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla Newton. Oke, nanti aja deh. Dikurang sekarang yang sebelah kanan, kita sederhanakan. Oke, ininya kecoret, ya kan? Ini kecoret 2, ya enggak? Ini kecoret 1, di sini 2. Ini habis jadinya. Bisa berapa? Dapatnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Jadi FR-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Kalau ditanya arahnya kemana? Ke arah positif. Positifnya siapa tadi mengacu? F23. Berarti ke arah mana hasilnya apa? Positif. Jadi kalau dia positif mengacu yang pertama. Siapa itu? Si F23. Jadi F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Newton ke arah kanan. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jelas? Oke, lanjut. Lanjutin ya. Gaya magnet muatan bergerak di dalam medan magnet. Nah, bagaimana kalau muatannya bergerak di dalam medan magnet? Seperti biasa, perhatikan kaidah tangan kanan. Gimana tadi kaidah tangan kanan? Jempol sebagai arus, 4 jari lainnya itu sebagai kuat medan magnet atau B, sedangkan telapak tangan adalah F. Betul ya? Nah, kalau dia muatan bergerak, bagaimana? Oke, kita lihat. Telapak tangan sebagai F, 4 jari yang lain sebagai B. Nah, ini yang berbeda. Arah jempol sebagai kecepatan elektron. Nah, ulangi ya. Saya ulangi.
F berarti adalah telapak tangan, tegak lurus telapak tangan. 4 jari yang lainnya sebagai kuat medan magnet. Dan jempol adalah kecepatan elektron. Jadi yang diubah sebenarnya siapa? Variabel yang diubah adalah variabel untuk jempol. Ya, kalau untuk gaya, jempol itu sebagai arus. Tapi kalau untuk muatan bergerak, jempol sebagai kecepatan. Nah, mirip ya rumusnya. F sama dengan BQ kali kecepatan V sin theta. Ya, F sama dengan B kali Q kali V dikali sin theta. Di mana theta adalah sudut antara kuat medan magnet B dan kecepatan elektron V. Ya, hanya sedikit modifikasi. Yuk kita lihat soalnya. Oke. Kita lihat. Muatan listrik 5 mikrocoulomb. Kita tulis dulu diketahuinya. Muatan listrik itu Q sama dengan 5 mikrocoulomb. Kita convert 5 dikali 10 pangkat 6C. Bergerak dalam medan magnet sebesar 0,25 Tesla. Berarti B sama dengan 0,25 Tesla. Dengan kecepatan, berarti V sama dengan 10 pangkat 5 meter per detik. Jika arah kecepatan membentuk sudut 30 derajat, theta sama dengan 30 derajat. Antara siapa? B dan V tentunya ya. Ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Ingat, sudut itu dibentuk oleh antara B dan V. Tentukan besar gaya yang dialami. Ditanya adalah gaya. Yuk, kita jawab. Rumusnya sangat sederhana, ya kita jawab. F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Masukin B-nya. 0,25 Tesla, sudah SI. Dikali Q-nya, 5 dikali 10 pangkat 6, sudah SI. Masukin kecepatan 10 pangkat 5 M per S sudah SI dikali sin 30 derajat sama dengan, wow, berapa ini? 0,25 itu seperempat, sin 30 setengah, seperdelapan, betul? Ya kita tulis aja deh, seperempat dikali 5 10 min 6 dikali 10 pangkat 5 sin 30 setengah. Sampai sini jelas ya? Oke? Jelas? Jelas nggak? Oke, jadi hasilnya apa? 5/8 ya? 5/8 atau 0,625, betul? Kali 10 pangkat min 1 Newton. Atau kalau kita buat dalam scientific notation 6.25 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Jelas sampai sini? Mudah ya? Oke? Mudah ya? Oke, yuk kita lihat soal berikutnya. Yuk kita lihat contoh soal 1. Iya, itu dia. Sebuah elektron ditembakkan dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 6. Yuk. Searah arus. Ya, searah arus. Pada kawat lurus dengan panjang berarus listrik 20 ampere. Jarak antara elektron dan kawat adalah 10 cm. Tentukan besar dan arah gaya mula-mula yang bekerja pada elektron. Wah, ini soal sangat mudah ya. Yuk, kalau kita lihat, kita tulis dulu diketahui dulu. Diketahui. Diketahui pertama, kecepatan. 5 dikali 10 pangkat 6 M per S. Betul? Searah arus pada kawat lurus panjang. Oh, kawat lurus. Ini kawat lurus ternyata. Kawat
lurus berarus listrik, ya. Kawat lurus berarus listrik. Masih ingat? Kawat lurus berarus listrik. B sama dengan apa? Mu 0 kali I dibagi 2 kali Pi kali A. Betul ya? Ini kan B-nya kawat lurus. Lalu diketahui di sini arusnya sama dengan 20 ampere. Oke. Jarak antara elektron dan kawat yang ini 10 cm ya. Berarti sama aja R-nya itu ya. Kita tulis R sama dengan 10 cm atau kita convert 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Tentukan besar dan arah gaya mula-mula. Yang ditanya ternyata F-nya. Oke. Ditanya adalah F dan arahnya. Wow, ada arahnya. Oke, yuk kita jawab yuk. Ini sangat mudah. Kita jawab. Yang pertama kita cari adalah B. Karena kita kan belum tahu B-nya. Yuk kita proses. Mu 0-nya adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya adalah 20 ampere. Dibagi 2Pi. Jari-jari. Ya. Ah, ini sebenarnya jari-jari. Jadi kalau misalnya pengen diganti jadi R, boleh-boleh aja. Yang ini nih. Oke. Ini sebenarnya apa? Jari-jari. Kita ganti aja dari R supaya enak ya. R. Yuk masukin R-nya. Berapa? 10 kali 10 pangkat min 2. Satuan dalam SI. Yuk kita proses. Ini habis. Sisa 2 di sini. Betul? Ini sisa 2 di sini. Betul? Dapatnya berapa? 4 kali 10 pangkat min 5. 4 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, kita sudah temukan bahwa B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Betul? Habis itu apa? Ditanya apa? F kan? Yuk kita jawab. F sama dengan apa? B kali Q kali P. Betul? T theta. Betul nggak? Halo? Jelas sampai sini nggak? Oke, jelas nggak? Jelas. Ada yang mau ditanya? Cara nentuin arah B itu gimana tuh? Jelas, itu mudah sekali. Sampai sini jelas? Jelas ya? Kenapa B-nya mu 0 I dibagi 2 VR? Kenapa? Gimana ini? Kenapa mencari B-nya pakai mu 0 I dibagi 2 VR? Bukan. Arah B-nya. Itu kan silang. Hah? Silang? Itu kan dari soal, silang. Ke dalam berarti. Tadi tanya nih hasil eksperimen, B-nya itu ke dalam. Gitu. Tangkap sini ya. Yuk kita proses. Sama dengan B-nya masukin berapa tadi? 4 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Dikali Q berapa ya? Q berapa Q elektron? Elektron berapa sih? 1,6 kali 10 pangkat min 19 K. Gitu ya. Ini hafalan ini hafalan ya. Jangan lupa ini hafalan. 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. P-nya berapa? 5 kali 10 pangkat 6. Sin berapa? Sin berapa nih? Loh? Sin berapa nih? Q-nya mana? Ini Q. Q-nya mana tuh? Q sama V berarti 90 derajat nih ya. 100 ya. Q-nya ke dalam, Q-nya ke kanan. Oh, 90 derajat. Oke. Sama dengan, lanjut. Berapa nih? Berapa? Bro. 4 dikali 1,6 dikali 5 berapa? 32. 32. Ini kenapa? 32.
10 min 5, 10 min 12, 10 pangkat 6. 10 min 5, 10 pangkat min 19, 10 pangkat 6. Berapa tuh? Kali 10 pangkat min 18. Betul nggak? Jadi 90 ya 1. Jadi ditemukan 3,2 kali 10 pangkat min 17 Newton. Inilah gaya yang dihasilkan. Tangkap ya? Oke, lanjut. Ditanya arahnya. Lu arahnya kemana? Yuk sama-sama ya. Jempol kemana tadi? Sorry. Ini kan BQV ya. BQV. B kemana tadi B? Ke dalam. Betul? Ke dalam kertas. Lalu V-nya kemana? V-nya kemana? Kanan. Kanan. Oke. Lalu F-nya kemana? Bawah. Bawah. Kok bisa ke bawah? Ini elektron. Elektron bukan pakai tangan kiri tuh. Apa? Elektron bukan pakai tangan kiri. Ya boleh-boleh aja, tapi lawan boleh, ya. Asalkan lawan ya, betul ya? Kalau menggunakan tangan kiri ya boleh, tapi boleh aja tangan kanan, tapi lawan dari F boleh, ya. Jadi saya ulangi, D-nya masuk ke dalam, betul? V-nya ke kanan, betul? Berarti gayanya ke bawah. Jadi B-nya, arah F-nya kemana? Ke bawah.